Nikita Mirzani bukan kambing hitam, tapi dia pelakunya. Tapi ada juga nih yang berpikiran kalau Nikita Mirzani sebenarnya dijebak sama mafia skincare. Kira-kira yang mana yang benar? Yuk, mendingan kita langsung cari tahu di video-video satu ini. Tapi sebelum itu, halo guys-guysku semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa di dunia entertain hari ini. Dan karena tadi sudah aku kasih bocoran, jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. KNM ini termasuk pelaku, jadi bukan kambing hitam, tapi memang dia patut diduga sebagai pelaku. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Dan saya pasti akan bicara dengan penyidik, agar penyidik nanti bicara dengan saya, apa sebenarnya yang mau saya sampaikan. Sebenarnya pentingnya, buat NM penting banget. Dan saya nggak mungkin ungkap kepada kalian apa yang saya tahu tentang polemik ini. Ya, jangankan membela Nikita Mirzani, saya siap menjaminkan diri saya untuk penangguhan penahanan Nikita Mirzani. Gak mungkin dong orang mau memberikan uang sebegitu besar gitu loh. Kalau dalam skincare ini tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Nikita Mirzani pun bisa saja gitu loh mencari celah untuk melaporkan balik. Banyak ya beredarnya pembicaraan itu nggak boleh ya, itu bentuk penyadapan dan melanggar hukum, ancamannya bisa 15 tahun penjara. Di sisi lain Nikita Mirzani ini semacam dijebak juga gitu loh. Dia sudah sepakat dengan memberikan kompensasi ataupun uang, itu kompensasi saya anggap gitu loh, untuk tidak mereview ya. Namun di balik itu ujungnya dilaporkan bahwa Nikita Mirzani itu mengenal pun tidak, komunikasi secara langsung pun tidak. Bahkan pihak pelapor ini yang mencoba menghubungi Nikita Mirzani. Iya bener sih, emang iya ya itu yang terjadi. Saya pribadi ya menyikapi kasus Nikita Mirzani ini cukup prihatin ya. Bagaimanapun Nikita Mirzani ini ya, meskipun yang kita ketahui selama ini merupakan sosok yang fenomenal, frontal dan sebagainya, tapi di sisi lain juga beliau ini merupakan seorang ibu ya. Juga memang kalau yang saya kenal beliau ini baik seperti itu. Jadi hingga saat ini pun saya masih berkeyakinan bahwa Nikita itu tidak seperti yang dituduhkan. Itu saya meyakini. Tapi bagaimanapun kita harus tetap menghormati apapun yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Bagaimanapun saya tetap mengapresiasi langkah kepolisian. Artinya kita berharap dari kejadian Nikita ini pihak penyidik juga mampu mengembangkan ataupun mencari titik permasalahannya di mana ya. Karena bagaimanapun pemerasan yang dituduhkan itu tidak berdiri dengan sendirinya, bahkan tidak secara langsung, ya nggak? Seperti itu gitu. Dan nggak boleh dan tidak bisa gitu loh, meskipun itu asistennya berbicara seolah-olah mewakili Nikita, terus pemerasan itu dituduhkan kepada Nikita gitu. Jadi itulah gitu yang masih membuat saya hari ini pun masih bingung dan menggelitik. Nah ini yang menarik, sempat saya bahas, saya bilang apabila dari keterangan yang saya perhatikan dari Nikita Mirzani, bahwa Nikita Mirzani itu mengenal pun tidak, komunikasi secara langsung pun tidak. Bahkan pihak pelapor ini yang mencoba menghubungi Nikita Mirzani, hingga pada akhirnya terhubunglah dengan asistennya ini ya, Saudara Mail. Kenapa gitu si pelapor ini berusaha menghubungi? Karena Nikita Mirzani ini membeli produk skincare-nya. Kita punya dua sudut pandang teman-teman. Ada yang menilai Nikita Mirzani ini bukan dikambing hitamkan, bukan, karena adalah orang-orang yang memandang ini sebagai kambing hitamnya gitulah Nikita Mirzani. Tapi
Di sisi yang lain, ada yang menilai Nikita Mirzani ini justru dijebak sama mafia skincare. Dengan membawa pandangan-pandangan seperti yang tadi sudah dipaparkan teman-teman ya. Ini kira-kira kalau menurut kalian lebih masuk akal mana nih? Nikita Mirzani yang sebagai pelaku ya, pantas untuk diduga sebagai pelaku, atau Nikita Mirzani yang sebenarnya dijebak dengan pandangan yang itu tadi. Kalau Nikita soal Nikita yang ditelepon lebih dulu, Nikita yang tidak mengenal, terus kemudian kenapa kok rela membayar mahal-mahal untuk Nikita Mirzani, untuk Nikita diem gitu ya, lebih tepatnya seperti itu. Hanya karena Nikita membeli produknya dan akan membeberkan apa sih produk itu dan kenapa sih dengan produk itu. Kalau nggak ada apa-apa, secara logika sih ya teman-teman ya, kalau nggak ada apa-apa seharusnya ya nggak gimana-gimana gitu loh, nggak sepanik ini. Oh, sebentar. Ini ada undangan dari DPR kepada, ada beberapa ya. Ini Badan POM juga sepertinya. Terus kemudian ada Dr. Amira, Dr. Richard Lee, Sheila Sokia, terus ada Dr. Maria, dan juga ada Dr. Bintang. Yang jelas-jelas diundang resmi ya oleh Komisi 6 DPR RI pada hari ini, tidak ada satupun yang hadir. Ya, ada apa? Pertanyaannya ada apa? Ini jelas membuat satu tanda tanya besar. Baik dari tadi juga teman-teman Pak Ketua Komisi 6 tadi menyampaikan, pimpinan sidang, terus anggota juga Komisi 6 juga tadi mempertanyakan, kenapa hari ini undangan resmi dari DPR yang bisa dikatakan wakil rakyat yang ingin mengetahui produk-produk yang mereka jual sebagai pengusaha skincare, kenapa tidak hadir hari ini? Itu benar-betul sangat-sangat disayangkan dan membuat satu pemikiran yang negatif akhirnya. Kalau memang mereka tidak bermasalah secara mengikuti aturan, kenapa mereka nggak hadir? Saya baca ada beberapa pengusaha terkenal ya, pengusaha skincare terkenal. Richard Lee dan Sheila Sokia yang sebutkan saja ya. Oh, ternyata sudah ada undangan dari DPR teman-teman untuk rapat dengar pendapat gitu ya, kepada bukan seluruh tapi kepada para pemilik skincare ini, tapi sayangnya tidak hadir semuanya sesuai pernyataan. Mungkin dia tidak merasa kalau itu bukan namanya dia. Tapi itu ada nama panggungnya dia. Nama panggungnya. Itu jelas diundang, tapi kenapa hari ini ya harusnya dengan semangat sama-sama ya, kalau nggak hadir, padahal kita pengen mendengar gitu. Buka. Tapi saya jadi ingat ini teman-teman. Ini kan diundang gitu ya sama DPR. Sebelum DPR mengundang, ini ada yang datang lagi di DPR, yaitu Doktif. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan Doktif ya kan? Bahkan Doktif ini di DPR itu bongkar-bongkaran, bahkan membawa produknya dan juga membongkar. Kenapa sih? Ada apa sih dengan produk ini kayak gitu? Ini dia. Ini ketika Doktif itu ada di DPR teman-teman. Nah, ini membawa barang-barangnya. Satu lagi produk yang ini cukup lebih menjadi jelas lagi. Kontroversi, produk yang diduga milik dari Sheila Sokia, produk MC. Produk ini produk polosan yang sudah di sini jelas ya, tidak ada komposisi, tidak ada cara pemakaian, tidak ada nomor NA, tidak ada batch number, tidak ada expired number. Jelas ini menyalahi aturan Badan POM. Nah, gitu. Produk ini diakui milik Sheila Sokia pada saat podcast bersama dengan Richard Lee 2 tahun yang lalu. Beliau bilang bahwa produk ini sudah ditarik dari reseller dan distributor 2 tahun yang lalu. Tetapi pada faktanya Doktif masih bisa membelinya di 6 minggu sampai 7 minggu yang lalu. Dan jujur pada saat Doktif membeli, Doktif langsung melaporkannya ke Badan POM. Nah, di situ Badan POM Doktif kasih alamatnya penjual, tapi Badan POM bilang bahwa sekarang sulit mendapatkannya, dan ternyata memang beberapa reseller yang memiliki produk ini Doktif minta untuk membuang produk ini dan Doktif ganti dengan sejumlah uang. Oke, ini ternyata pernyataan dari Doktif ketika di DPR kemarin teman-teman, bongkar-bongkaran Doktifnya. Terus kemudian sekarang itu baru tuh ya DPR mengundang para pemilik dari skincare ini, tapi sayangnya para pemilik skincare ini tidak hadir di undangannya DPR teman-teman.
Dan bahkan sebenarnya menariknya lagi, aku nggak tahu ini menjadi penyebab para pemilik skincare ini nggak datang atau ini hanya pandanganku saja. Jadi kemarin ketika Doktif di DPR itu sudah ada pendapat dari DPR, sikap tegasnya dari DPR. Saya mohon juga BPKN segera berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Dampingi mereka agar mendapatkan perlindungan. Tidak bisa rakyat yang membantu untuk membuka hal-hal yang positif lalu diintimidasi, institusi terkait malah diam. Saya mendesak hari ini, besok, lusa, Ramadan ini saya sudah mendapat kabar berita bahwa BPKN mendampingi mereka yang menyuarakan kebenaran untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Disetujuin ya, mudah-mudahan ini masuk Pak, karena ini korban juga banyak. Mudah-mudahan dari pimpinan dan anggota ini bisa ketemu. Dan yang terakhir, saya juga, kita tahulah Pak, bahwa bisnis skincare ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Karena itu dalam forum ini saya mendesak, pertama adalah aparat penegak hukum untuk membongkar usut tuntas mafia skincare yang terindikasi ada permainan, indikasi kejahatan, perpajakan, dan tindak pidana pencucian uang. Yang terakhir saya juga meminta dukungan dari Propam Republik Indonesia untuk memantau aparat kepolisian yang menangani kasus skincare. Jangan ada suap menyuap di dalam penyelesaian kasus skincare. Oke, itu pendapat dari DPR, ulangi. Itu tadi sikap tegasnya dari DPR teman-teman soal skincare di Indonesia ini. Dengan adanya isu-isu soal mafia skincare dan yang lagi panas-panasnya ini teman-teman, sampai-sampai Nikita Mirzani itu saat ini di penjara karena adanya laporan tersebut, laporan pemerasan dari seseorang yang punya brand skincare gitu. Oh, ini rencana Doktif jenguk Nikita Mirzani ke Polda. Kita percaya sama polisi. Oke. Ini rencananya Doktif ya teman-teman ya. Tapi untuk saat ini kayaknya Nikita masih belum bisa dijenguk untuk awal-awal ini. 2 mingguan pasca di penjara, kalau nggak salah pasca pertama kali masuk penjara itu tidak boleh dijenguk. Seingat saya seperti itu. Mungkin nanti kali ya, nanti ketika sudah bisa dijenguk baru Doktif akan menjenguk mungkin ya, mungkin. Oke, ya pun tetap mengawal kasus ini sampai akhir. Kedepannya mau berarti nggak jenguk? Mungkin ya, ya, karena kan juga iya, sebagai teman juga kan, gitu. Sebagai teman juga, meskipun kita baru kenal loh ya, jangan nanti dibilang, nanti digoreng loh, nanti dibilang digoreng, sindikat, begitu-begitu. Awal kenalnya gimana tuh Doktif? Awal kenalnya dikenalkan oleh SS. Jadi Doktif tidak pernah mengenal Teh Nikita Mirzani sebelumnya, ya. Tapi SS lah yang memberikan nomornya Doktif ke Teh Nikita Mirzani. Oh, ternyata malah dari SS teman-teman ya. Ya, kita percaya sama polisi ya, kita percaya dengan aparat penegak hukum. Jadi kita tunggu. Ya kalau emang kita percaya, iya kita serahkan. Jangan nanti kita ujuk-ujuk, oh pokoknya kan sekarang ada giringan ini berusaha untuk menjadikan Doktif tersangka atau seperti apa, seperti kesannya kayak Doktif juga bersalah. Kalau emang sudah diserahkan ke pihak berwajib ya sudah, gitu loh, serahkan aja. Oke. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun pasal tersebut, maka terlapor yang menjadi tersangka itu boleh langsung ditahan. Oh. Dalam rutan atau lapas itu ada aturan namanya mapenaling. Masa pengenalan lingkungan itu tidak boleh dijenguk selama 14 hari. Oh, jadi bukan kan, karena dia tadi, public figure atau pejabat atau siapapun. Ini jadi ada aturan bedanya gitu ya. baku yang dimiliki oleh rutan dan atau lapas yang ada di seluruh Indonesia. Pokoknya sehat, keadaannya baik-baik aja. Kita juga ngeliatnya di media sosial. Untuk lebih dalamnya aku juga nggak tahu. Tapi kalau ditanya kabarnya semuanya sehat-sehat, baik-baik. Dibilang happy ya, nikmatin aja. Paling cuma nitip-nitip aja kayak pengen mainan biar ada hiburan, kayak alat sholat juga, udah gitu aja. Kasus mafia skincare dan skincare overclaim beberapa waktu belakangan ini sangat menghebohkan publik. Ya, munculnya kasus tersebut ke permukaan akhirnya membuat segelintir pihak menyuarakannya melalui media sosial.
Diketahui berkat suara dari pihak-pihak yang angkat bicara tersebut, para owner skincare itu terancam gulung tikar. Iya, usai dibongkar terancam kedoknya gulung oleh tikar. beberapa pihak, termasuk dokter detektif dan Nikita Mirzani, para owner skincare yang kerap flexing alias memamerkan kekayaannya di media sosial itu pun menjadi terancam bangkrut karena kerugian fantastis yang mereka alami. Wah, ternyata dengan adanya hal ini teman-teman, pembongkaran beberapa skincare gitu teman-teman, ternyata ini bisa mengancam para pemilik-pemilik skincare dan bahkan terancam bangkrut teman-teman. Ya kita lihat aja nanti seperti apa jalan ke depannya, tapi yang jelas kalau ini memang benar gitu soal adanya mafia skincare, semoga segera ada titik temunya, karena ini jelas tidak cuma merugikan 1-2 orang, tapi banyak orang yang sudah membeli produk tersebut. Nggak cuma itu saja, kalau terbukti memang ini sudah melanggar atau tidak memenuhi BPOM gitu, ini pasti juga merugikan, selain merugikan dalam segi uang ya, tapi juga kasihan yang sudah beli produknya gitu teman-teman. Ingin nikah lagi Natasha Rizky, ya syukur-syukur kalau sama Desta lagi. Aca sih nggak mau bilang nggak mau nikah lagi ya, Iya, cuma nggak mau lah. mungkin ya. Aca merasa perlu ada yang mengimamin Aca juga, Betul. ngarahin Aca. Kayak Desta kan ngarahin Aca banget sebenarnya, maksudnya jadi pelindung Aca banget, Betul. jadi apa dan segala macam yang ngebentengin Aca. Terus kemana-mana juga kalau pergi tuh nggak terfitnah gitu. Aca butuh itu sih gitu. Jadi Aca nggak akan bilang nggak nikah lagi ya, enggak. Justru Aca ya bismillah ya pengennya sih berkeluarga lagi. Maksudnya siapapun itu ya, entah ya syukur-syukur kalau misalnya sama Desta lagi, Aca juga nggak pernah tahu. Atau misalnya sama yang baru pun, yang penting dia bisa jadi, ya maksudnya bisa mengarahkan Aca lah gitu. Boy, makasih banyak atas segala perhatian, kasih sayang, dan juga seluruh pengorbanan yang sudah kamu kasih ke aku dan anak aku, segala kebaikan kamu yang aku nggak bisa hitung bahkan sampai detik ini. Maafin segala nyebelinnya aku, maafin segala keresean aku selama ini yang suka nyusahin kamu mulu, suka bikin kamu pusing, sampai kadang-kadang kamu suka bilang kepala kamu sakit kalau lagi ngadepin aku gitu. Tapi satu hal sih yang harus kamu tahu, kamu sangat-sangat menjadi 10 tahun ini menjadi kepala keluarga yang sangat berarti banget buat aku, Megumi, Mishka, dan Miguel gitu, dengan segala perjuangan kamu. Oke, ini pernyataan dari Natasha Rizky teman-teman soal hubungannya. Kan banyak banget nih yang mempertanyakan kapan sih rujuk nggak sih kayak gitu, karena hubungan mereka tuh masih baik, nampak baik meskipun sudah berpisah gitu ya. Nah ini respon dari Natasha Rizky, katanya ya apa istilahnya kayak mengikuti alur saja. Kalau dibilang tidak mau menikah enggak juga, karena pastinya nanti suatu saat Natasha Rizky ini butuh orang yang akan mendampingi beliau gitu ya. Sampai-sampai tadi mengatakan ya pastilah pengen menikah gitu suatu saat nanti. Entah itu sama siapapun orangnya, ya syukur-syukur kalau sama Desta. Ya Desta itu kan mantan suaminya, seperti itu. Ini memang banyak sekali dipertanyakan. Kalau menurutku ya udahlah teman-teman gitu. Kita ikuti saja alurnya. Dan tidak usah lagi mempertanyakan rujuk gak sih, kapan sih rujuk kayak gitu. Itu juga pastinya lah, kalau di awal-awal itu pasti bakal menyinggung gitu. Apalagi ada anaknya masih kecil kan, kasihan juga kalau terus diungkit-ungkit seperti itu. Gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.